Semakin lama sosok ini kok semakin agresif, menyerang Ipul secara sepihak dan Ipul hanya bisa pasrah. Di lain sisi juga dia takut kalau melawan, takut nyawanya dalam bahaya. Dia pasrah sosok itu sedikit demi sedikit melepas pakaian Ipul, menciumi Ipul dari atas sampai bawah. Terus terakhir sosok itu duduk di atas Ipul dan terus terang Ipul menikmatinya karena sosok itu masih menyerupai wujud Rini. Jadi imajinasi Ipul yang sedang ewut-ewut sama Rini. Untuk pertama kalinya Ipul merasakan yang namanya, maaf ya, berhubungan badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah mistis pendakian yang berjudul Ketika Wujudnya Menyerupai Rini, Aku Menikmatinya. Cerita ini ditulis di Twitter oleh Emak. Kalian bisa langsung follow saja Twitternya di @desiprayogo1. Sebenarnya cerita ini sedikit kurang sopan. Untungnya kok ada edukasi yang bisa diambil. Ceritanya dikirim oleh narasumber yang bernama Saiful atau akrab disapa Ipul. Ipul sendiri asli Surabaya. Dia ingin membagikan kisahnya kepada kalian semua tentang pengalamannya saat solo hiking di Gunung Argopuro. Epiknya, Ipul waktu itu sedang ewut-ewutan bersama sosok perempuan cantik, tapi sayangnya perempuan itu bukanlah manusia, melainkan sosok jin yang ada di gunung tersebut. Dari semua kejadian itu, ada masalah dan hampir membuat Ipul menjadi stres. Lantas, apa yang membuat Ipul menjadi stres? Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Tahun 2018, Ipul kala itu baru saja resmi menjadi seorang mahasiswa baru di salah satu universitas ternama di kota Surabaya. Dunia perkuliahan serasa baru saja menyambut kehidupan baru Ipul. Merasa udah paling keren ketika setiap pagi dia kenakan alma mater dengan logo universitasnya. Buku-buku tebal sudah melambai untuk dibaca. Aroma seragam dan sepatu baru membuat Ipul semangat untuk menggapai mimpi masa depan yang cerah. Tas baru serasa kokoh berada di kedua pundak Ipul. 4 bulan menyandang sebagai mahasiswa semester pertama, Ipul sudah mendekati seorang ukhti dari kelas sebelah, di mana sejak pertama kali ospek, Ipul mengaku sudah mencintai ukhti itu. Bukanlah dari fisik, melainkan dari caranya memperlakukan Ipul. Hingga akhirnya Ipul memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya. Akan tetapi dia malah di-ghosting. Si ukhti justru membawanya ke dunia friendzone hingga tak terasa ini mereka sudah masuk semester 2. Si ukhti tak kunjung memberi kepastian. Jujur sebenarnya Ipul sedih saat itu. Ingin rasanya memastikan kembali. Barangkali ukhti amnesia mendadak. Tapi di lain sisi Ipul merasa sungkan kalau dia harus tanya melulu. Takut si ukhti mikirnya malah kayak dikejar deadline. Mohon maaf ya, ini masalah hati, dilama-lamain takutnya dingin terus alot dah, celutuk Ipul. Untuk meyakinkan dirinya sendiri, Ipul memilih nekat dan memutuskan bertanya langsung kepada ukhti soal perasaannya yang digantung. Ternyata si ukhti memberi jawaban yang menohok. Aku gak mau pacaran, aku maunya langsung nikah aja. Berasa seperti mendapat angin dari kampung Antartika, Ipul mulai belajar memahami kalimat yang terlontar dari mulut si ukhti. Mungkinkah selama ini ukhti tidak pernah menjawab lantaran dia mau supaya Ipul langsung melamarnya saja. Jadi gak pakai pacaran tapi langsung nikah. Di lain sisi Ipul juga mikir, nikah pakai uang siapa? Anak orang mau dikasih makan apa?
Ipul sendiri masih dijatah orang tua setiap minggu. Mau sok-sokan nafkahi anak orang. Ngurus diri sendiri aja belum bener. 2 kali Ipul bertanya dan si Uhti juga memberi jawaban yang sama. Artinya Ipul memang diminta supaya lebih kerja keras dan bahunya lebih dikuatin. Sejak mendapat 2 kali jawaban yang sama, entah kenapa semangat Ipul berasa semakin membara, hingga dia putuskan untuk kuliah sambil bekerja. Karena di lain sisi dia harus mikir untuk biaya nikah terlebih dahulu. Setidaknya datang melamar anak orang harus bawa duit dan seserahan. Semua biaya sudah dia rinci dari awal. Dia sampai nekat memutuskan untuk kuliah sambil kerja. Ipul pun melakukan semua itu tanpa sepengetahuan orang tuanya. Yang tahu tentang ide gilanya ini hanya dia dan kawan gengnya saja. Sebenarnya sah-sah saja apa yang dilakukan Ipul. Tapi bukankah lebih baik kalau orang tua juga berhak tahu tentang semua idenya Ipul ini? Bagaimanapun Ipul masih menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Kesalahan Ipul di situ. Bukannya meminta restu orang tuanya, malah kucing-kucingan. Alhasil semuanya tidak berjalan mulus sesuai kemauan Ipul. Karena di pikiran Ipul, ketika dia sudah bisa mengumpulkan uang untuk melamar, ukti pujaannya itu mau menerima cintanya. Lalu mereka akan hidup bersama selamanya. Sayangnya ini kehidupan nyata, bukan film India atau film Korea, dan bukan juga film Hidayah. Soalnya ketika uang yang ditargetkan Ipul sudah terkumpul, dia rencananya besok mau ke rumah ukti ini. Benar-benar gak sabar Ipul waktu itu. Gak sabar nunggu pagi terus pergi ke rumah ukti. Untungnya Allah sayang sama Ipul. Allah tunjukkan sosok asli ukti di hadapan mata Ipul secara langsung. Pengorbanan Ipul dari semester 2 sampai semester 4 terbuang sia-sia. Sebab di malam sebelum Ipul mau ke rumah ukti, Ipul tidak sengaja berpapasan dengan ukti yang dia puja-puja di kampus, yang dia nilai sosoknya alim dan soleha. Ternyata kalau di luar solehot, sebab gandengannya om-om bermobil mewah. Ceritanya Ipul habis pulang kerja sambilan dan lapar. Lalu dia mampir beli nasgor langganannya. Di mana letak nasgor ini pas di depan sebuah tempat karaoke ternama di Surabaya. Awalnya Ipul juga gak nyangka bakal ngalamin ini setelah berkorban mati-matian. Di saat Ipul lagi nunggu pesenannya dibuatin, dia gak sengaja ngelihat mobil mewah parkir pas di samping dia duduk. Dalam hati Ipul nyeletuk, pasti tamu yang mau singsong. Gak lama kemudian pintu depan terbuka dan dari sebelah kiri keluarlah seorang perempuan memakai baju dress ketat di atas paha, berwarna merah merona. Belahan dadanya terbuka lebar. Rambutnya terurai panjang dan sambil memakai heels ukuran kira-kira 27 cm. Dengan manja perempuan itu bilang seperti ini kepada om-om yang ada di sisi kanan. Masuk dulu aja om, hari ini mau pesen nasgor dulu buat di dalam. Ipul di situ kaget. Suaranya kok kayak gak asing ya? Apalagi nyebut nama Rini. Dimana Rini adalah gadis soleha incaran Ipul. Ipul awalnya mikir, mungkin hanya kebetulan aja. Akan tetapi di saat perempuan ini pesan ke bapak penjual nasi goreng, betapa terkejutnya Ipul saat dia melihat wajah perempuan itu. Ternyata ini benar Rini, cewek incarannya selama ini. Cewek yang benar-benar sedang diperjuangkan. Bahkan saat mulut Ipul spontan nyebut nama Rini, Rini juga noleh sambil nyebut nama Ipul. Artinya itu memang benar-benar Rini yang dimaksud. Nangis di situ Ipul saat melihat sifat asli Rini. Hancur banget hatinya. Rini bukannya menjelaskan dan meminta maaf, dia malah mengancam Ipul kalau sampai sebar gosip di kampus. Katanya nanti Ipul akan dihajar sama Al-Gojo om-omnya. Benar-benar gak habis pikir Ipul di situ. Lemes banget badannya. Saking lemesnya dia sampai terjatuh ke tanah, membuat si bapak penjual nasgor sampai iba. Sedangkan Rini malah meninggalkannya dan masuk ke dalam karaoke tersebut. Abang nasgor lah yang menenangkan Ipul kala itu, di mana abang nasgor cerita
Kalau Rini itu langganannya udah dari tahun 2015 sejak Rini main ke karaoke itu sampai tahun 2018. Selalu beli nasgornya si abang ini. Rini ke karaoke itu ya selalu bareng om-om yang sama. Banyak yang bilang kalau Rini adalah istri simpanan om-om itu. Cuma Ipul tidak mau tahu lagi. Jadi dia sendiri hanya berdasarkan informasi dari abang nasgor saja. Setelah mengetahui fakta sebesar itu, gak mau munafik, Ipul sakit banget hatinya. Dia pulang ke rumah dan merenung di dalam kamar seorang diri. Dia buka HP-nya dan pandangi foto-foto Rini yang tersimpan. Seolah tidak menyangka bahwa Rini yang dia kenal di kampus hanyalah topeng dari sosok yang aslinya. Ipul sampai berpikir seperti ini. Aku aja dibohongi kayak gini, apalagi sahabat-sahabatnya di kampus ya. Apa mereka berdua tahu tentang Rini yang asli? Atau justru dibohongi juga? Apa jangan-jangan mereka sama aja? Soalnya Rini di kampus punya sahabat yang dekat banget sama dia. Kemana-mana bareng dan pernah terlihat memakai barang yang sama. Dua sahabat Rini, kita sebut saja namanya Lia dan Tina. Ipul sih sebenarnya pingin tanya, tapi setelah dipikir-pikir kayaknya nggak usah. Soalnya untuk apa juga? Lebih baik kini dia fokus sama dirinya sendiri. Dia nggak bisa terus-menerus larut dalam kesedihan seperti ini. Terus dikala Ipul sedang asik scroll status WhatsApp teman-temannya, Ipul membaca ada satu status WhatsApp dari temannya sesama pendaki, di mana temannya ini menulis status kurang lebih seperti ini. 1 tiket solo hiking nganggur nih, daripada nganggur pakai aja bos. Sayang dan ini free, Argopuro via Baderan. Setelah membaca status WhatsApp itu, entah kenapa kok Ipul tertarik sekali. Dia chatlah itu temannya dan minta tolong supaya temannya yang urus semuanya. Dia hanya tinggal terima jadi, terus tinggal mendaki. Agak egois kesannya, tapi ya apa boleh buat. Pikirannya waktu itu lagi kacau memang. Temannya setuju-setuju aja. Alasan temannya menjual kembali tiket itu lantaran ada kerjaan penting mendadak. Makanya itu tiket akhirnya diambil sama Ipul. Lantas uang yang dia kumpulkan selama ini akhirnya dia putusin untuk jadi modal saat dia mendaki seorang diri. Sekaligus membeli beberapa peralatan yang belum dia punya. Singkat cerita, komplitlah semua yang dibutuhkan Ipul. Tibalah hari H dan dia mulai berangkat mendaki. Berangkat dari Surabaya jam 5:30 waktu Indonesia Barat menggunakan bus jurusan Probolinggo. Perjalanan kurang lebih 2 jam. Dari terminal Probolinggo naik bis kecil menuju ke Besuki. Perjalanan kurang lebih 1,5 jam dan dilanjut naik ojek menuju ke base camp. Ipul baru start pendakian itu sekitar jam 11 siang. Dari pos Banderan sampai Cikasur. Diputuskan untuk naik ojek dengan membayar kurang lebih 300.000 pada waktu itu. Entah sekarang karena dia posisinya sendiri dan hari sudah mulai siang, bisa-bisa kalau jalan kaki membutuhkan waktu kurang lebih 1,5 hari, bahkan bisa aja lebih. Meskipun Ipul anak mendaki, tapi kalau medannya seperti ini dan ada solusi untuk mempermudah perjalanan, kenapa nggak diambil? Ya jelas diambil lah. Tapi ingat ya, sebelum mendaki usahakan semua kebutuhanmu sesuai sama isi dompet. Kembali ke cerita. Akhirnya Ipul memutuskan untuk naik ojek sampai Cikasur dengan biaya sedemikian jumlahnya. Langit makin lama mulai makin gelap. Tak terasa sudah hampir jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Ipul baru tiba di Cikasur. Di situ dia masih harus melanjutkan perjalanan selama kurang lebih 4 jam lagi untuk tiba di Rawa Embi. Karena Ipul rencana ngecamp di sana, untungnya saat turun di Cikasur, Ipul bertemu dengan rombongan pendaki 3 orang dari Jakarta. Semuanya cowok dan baik-baik sekali, Masya Allah. Ipul putuskan untuk melanjutkan pendakian bersama mereka. Jadi sekarang totalnya 4 orang karena ketambahan Ipul. Jalanlah mereka di tengah kesunyian malam itu untuk menghilangkan rasa kantuk dan takut. Mereka memilih bertukar cerita satu sama lain sembari terus berjalan.
Jalan mereka juga tidak yang terburu-buru, hanya jalan biasa. Yang penting sampai Rawa Embik dengan selamat. Sampai tak terasa 4 jam berlalu dan kini sudah sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat dini hari. Alhamdulillah mereka sampai Rawa Embik dengan selamat. Lalu mereka menggelar tenda bersama 3 pendaki itu ternyata tidur dalam satu tenda, sedangkan Ipul tidur sendiri di tendanya. Setelah tenda digelar, semua orang memutuskan hanya duduk-duduk di depan tenda sambil makan. Karena rencananya mereka akan melanjutkan pendakian sampai puncak di jam 4 pagi dini hari. So far malam pertama tidak ada yang aneh dengan pendakian Ipul. Semua berjalan lancar seperti biasa. Tak terasa sudah jam 4 pagi waktu Indonesia Barat. Mereka berempat langsung menyiapkan segala keperluan untuk sampai puncak. Setelah siap semua, barulah mereka melanjutkan pendakian bersama. Agenda mereka baru turun besok karena malam itu mereka masih ada agenda ngecamp semalam di Rawa Embik. Rencana trek mereka turun itu lewat Bermi, bukan Baderan. Ya, semua setuju-setuju dan perjalanan kembali kita lanjutkan. 1 jam perjalanan, mereka kini tiba di puncak Rengganis. Entah kenapa Ipul mulai merasa kurang nyaman. Saat itu masih sekitar pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Ipul merasakan ada banyak sekali pasang mata yang menatap ke arahnya. Cuma pas Ipul toleh gak ada siapa-siapa. Dia hanya berusaha tenang dan terus dzikir dalam hati sambil lanjut jalan. Barulah 30 menit kemudian mereka tiba di puncak Argopuro. Foto-fotolah mereka di sana seperti biasa. Puas foto-foto di puncak, 4 orang ini memutuskan untuk turun dan kembali ke tenda. Disinilah hal aneh mulai dialami sama Ipul. Lebih tepatnya adalah malam kedua dia ngecamp di Rawa Embik. Malam kedua sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ipul dan 3 orang lainnya masih ada di depan tenda. Karena mereka baru saja selesai makan malam sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mereka semua baru memutuskan untuk masuk tenda dan istirahat. Ipul pun begitu. Dia masuk tenda dan mulai tidur. Gak tahu jam berapa, Ipul kebangun perkara mendengar resleting tendanya ada yang membuka dari luar. Kaget Ipul dan spontan membalikkan badan. Karena dari tadi posisi tidurnya membelakangi resleting tenda. Pas dia lihat ternyata itu ada Rini. Makin kaget Ipul lihat itu. Ini antara dia yang halu atau gimana? Kok tahu-tahu di sini ada Rini? Tanyalah Ipul ke sosok yang menyerupai wujudnya Rini. Menurut kesaksian Ipul, sosok ini ya menjawab semuanya secara detail, membuat Ipul yakin kalau itu memang benar Rini yang dia kenal. Katanya Rini ini baru saja tiba di Rawa Embik bareng sama teman-teman sesama pendaki. Emang ada rencana mendaki Argopuro dari lama dan baru kesampaian saat itu. Terus dari kejauhan Rini katanya hafal sama baju Ipul yang dijemur di luar. Dia asal masuk aja untuk memastikan kalau benar ini tenda Ipul. Ternyata benar katanya. Jujur sebenarnya Ipul bingung harus merespon gimana ke Rini. Ipul nggak tahu kalau Rini ternyata suka mendaki. Soalnya dulu pernah diajak tapi Rini yang asli malah menolak. Jadi pikir Ipul Rini memang nggak suka mendaki. Lalu ini tahu-tahu sudah sampai Rawa Embik. Ipul di situ sebenarnya mau keluar untuk mengecek rombongan Rini, tapi buru-buru dihadang sama Rini dengan alasan dia kedinginan. Pas Ipul pegang memang tubuh Rini ini sedikit lebih dingin. Di saat Ipul mau ambil termosnya yang berisi air hangat, tiba-tiba Rini ini buka semua bajunya, membuat Ipul sampai kaget. Pas melihat Rini sudah dalam keadaan tanpa busana di depannya. Gak munafik juga sebenarnya kalau waktu itu Ipul sempat begitulah. Tapi dia tahu diri ini posisinya mereka masih ada di atas gunung, kayak kurang etis saja begitu. Di lain sisi Ipul coba bersikap biasa tapi Rini ini malah nyerang Ipul. Tangannya Rini kok seperti kuat sekali. Hingga puncaknya Rini menampar Ipul. Akhirnya Ipul di situ mulai paham kalau itu bukan Rini.
karena sosok itu tahu-tahu mengeluarkan bunyi seperti desisan ular gitu dari mulutnya. Semakin lama sosok ini kok semakin agresif, menyerang Ipul secara sepihak dan Ipul hanya bisa pasrah. Di lain sisi juga dia takut kalau melawan, takut nyawanya dalam bahaya. Dia pasrah sosok itu sedikit demi sedikit melepas pakaian Ipul, menciumi Ipul dari atas sampai bawah. Terus terakhir sosok itu duduk di atas Ipul dan terus terang Ipul menikmatinya karena sosok itu masih menyerupai wujud Rini. Jadi imajinasi Ipul yang sedang ewut-ewut sama Rini. Untuk pertama kalinya Ipul merasakan yang namanya, maaf ya, berhubungan badan. Anehnya di saat si sosok ini sedang agresif di atas Ipul, Ipul seperti gak ingat apa-apa dan pingsan. Ipul baru sadar ketika alarm HP-nya berbunyi menunjukkan sudah pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat. Saat dia berkemas-kemas untuk persiapan turun, di saat dia bangun tubuhnya kedinginan dan buru-buru pakai baju hangat. Banyak sekali cairan terciprat di mana-mana. Ipul segera membersihkan cairan itu dengan tisu basah, untungnya dia bawa. Baru setelah itu dia keluar tenda. Saat dia keluar tenda dan hendak menghampiri 3 pendaki yang bersamanya dari awal, betapa terkejutnya Ipul kala itu, di mana dia tidak mendapati ada satu tenda pun selain tendanya. Lantas 3 pendaki yang bersamanya dari hari pertama itu kemana? Kalau sosok yang menyerupai Rini, dia sudah paham kalau itu bukan Rini. Yang jadi pertanyaan dia itu si 3 pendakinya, karena tidak ada jejak mereka lagi di sekitaran situ. Perasaan Ipul sudah gak enak aja kala itu. Dia putusin untuk terjaga di depan tenda sambil membuat segelas teh panas. Otaknya terus berpikir sebenarnya dia kala itu kenapa kok bisa begini. Hingga tak terasa matahari sudah terbit. Langit sudah terang kembali dan masih belum muncul tanda-tanda 3 pendaki tersebut. Dia ingat foto-foto mereka di ponsel Ipul. Foto-fotonya masih ada, tapi yang di foto itu hanya ada Ipul seorang. Pertanyaannya, yang foto Ipul ini siapa kalau seumpama mereka bukan manusia? Wallahu a'lam bishawab, dan Ipul putuskan untuk berkemas lalu turun sendiri lewat Bremi. Dikala dia sedang berkemas, dia melihat ada banyak sekali pendaki yang datang. Ada mungkin 10 orang cowok cewek, tapi Ipul masih trauma. Takut para pendaki itu bukan manusia juga. Seperti 3 pendaki yang menemaninya dari hari pertama, yang semacam ada perasaan parno gitulah. Wajar sih kalau aku jadi Ipul ya. Selesai berkemas, Ipul berpamitan pada rombongan para pendaki itu dan turun. Alhamdulillah Ipul sampai pos Bremi sore hari dan lanjut pulang ke Surabaya. Sampai Surabaya malam dan selamat pulang ke rumah, meskipun ada banyak sekali pertanyaan di benak Ipul terkait pengalaman-pengalamannya sewaktu solo hiking di Argopuro via Baderan. Baginya cukup menjadi kenangan yang tak terlupakan dan tambahan cerita dalam sejarah pendakian yang sudah dia lakukan. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah perkuat iman, selebihnya kita nggak bisa bilang apa-apa. Tulis saja pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih Ipul sudah bersedia membagikan pengalamannya, semoga jadi pembelajaran banyak orang. Ketemu 3 pendaki misterius itu sih menurutku pertanda baik ya, karena jatuhnya mereka sudah menjaga kamu selama ada di Argopuro dan kamu tidak kesepian. Terlepas manusia atau bukan, ambillah saja sisi positifnya dan buang negatifnya. Kalau yang sosok Rini itu kita no comment deh. Sekali lagi makasih ya Ipul, sukses dan sehat terus selalu. Dan tentunya saya berterima kasih kepada emak yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata Kang selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.